Terus setelah aku ke sana, jadi pas itu bertepatan aku sampai Cemoro Sewu, beberapa menit itu korban pertama atas nama Pak Eko itu turun itu jalan. Masih hidup? Masih. Jadi dengan celana hitam, nggak pakai alas apapun. Terus kaosnya itu warna apa ya? Warna oranye kalau nggak salah itu ya. Dengan kondisi udah terbakar itu 90% itu. Mungkin karena depan api, dia mungkin sempat melepas tasnya ya. Karena tas menjadi beban buat dia kan. Melepas, dia mau kembali naik mungkin ya. Kembali naik, belakang juga udah ada api. Jadi panik mungkin, sempat keluar jalur kan. Itu malah korban terparah itu. Jadi sebelum terbakar tuh dia mungkin mengalami kesakitan yang luar biasa itu. Karena saat kita temukan tuh kan jenazahnya tuh kan mengeluarkan ini kotoran kan. Mungkin beda dibanding dengan yang lain ya. Mungkin yang lain itu kondisi asap api, oksigen diikat, pingsan terlebih dahulu, baru mati kebakaran. Baru lewat. Gitu. Tapi kasusnya dengan Ajis beda itu. Ajis sempat tangannya ini aja hilang kok itu. Jadi segini itu hilang, kita cari ya ketemu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Saat ini gue lagi berada di tempat yang sangat syahdu. Lu lihat ya di backgroundnya ini di tengah kabut. Kabutnya adalah kabut Gunung Lawu. Kebetulan gue lagi iseng nih, pengen naik. Alhamdulillahnya ketemu dengan salah seorang ranger legend lah bisa dibilang. Dan banyak banget kemarin tuh beberapa subscriber yang minta, bro, coba dong lu wawancara Mas Budi. Gue tadi nggak tahu Mas Budi mana. Akhirnya gue ketemu dan ternyata orangnya asik bro. Alhamdulillahnya beliau bersedia untuk bercerita tentang apa yang pernah terjadi di gunung ini. Dan mungkin lu juga semua sudah pada pernah tahu. Tapi kali ini kita mendengarkannya dari seseorang yang langsung terjun sebagai tim relawan di saat kejadian tersebut. Kejadian naas yang merenggut banyak sekali korban jiwa. Itu kalau nggak salah kejadiannya tahun 2015 ya, 2015. Oke. Langsung aja gue perkenalkan dengan Mas Budi. Apa kabar? Siap. Waduh, sehat Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nih Mas Budi, makasih banyak nih saya udah diterima di sini nih di Gunung Lawu Cemoro Kandang. Mas Budi di sini tuh, Mas Budi dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Ya sama, kita angkatan sama Pak Jondi, Mas Toto itu saat kita satu angkatan. Oh, satu lettingan semua. Ya, Mas Hari Stres itu kan. Jadi angkatan 90-an dulu. Anak gunung tahun 90-an bro. Waduh. Gokil. Mas Budi ini pasti punya banyak banget sekali ya. Pengalaman-pengalaman mulai dari evakuasi sampai tragedi-tragedi yang skala nasional yang pernah kita dengar semua. Dan yang salah satu yang saya tanyakan adalah tentang kejadian yang kebakaran itu Mas. Itu kan kalau nggak salah Mas Budi saat itu sebagai relawan yang bisa dibilang sentra informasi lah di sini ya. Iya betul. Artinya semua informasi Mas Budi benar-benar tahu ya, mulai dari yang di atas, mulai dari di bawah, semuanya itu Mas Budi bisa rangkum semuanya di bawah berarti ya saat itu. Iya mungkin bisa. Oke Mas Budi, coba deh saya pengen tahu itu awalnya gimana sih dari mulai Mas Budi dengar sampai semua bergerak sampai mereka ditemukan itu seperti apa tuh kejadiannya? Ya pada awalnya itu kan bertepatan dengan bulan Suro itu. Oh itu Pak Suro? Ya Pak Suro. Oke. Pak Suro, dan sebelum kejadian itu mungkin 1 minggu sebelumnya itu
jalur Cemorosewu ya itu tepatnya itu di area pos 5. Pos 5. Nah, itu ada beberapa titik api lah gitu. Itu yang berasal dari manusia atau alam? Kalau itu banyak faktor sih. Banyak faktor ya. Faktor ya. Oke. Terus beberapa teman berusaha memadamkan kan. Sampai hari apa ya, hari Rabu masih, cuma kondisinya udah padam gitu. Nah pada saat itu untuk jalur Cemorosewu sendiri ditutup karena ya kebakaran itu gitu loh. Cuma belum apa ya, belum katakanlah belum lebar sih, baru titik kan di satu titik gitu ya. Oke. Nah, jalur Cemorosewu ditutup, terus Cemoro Kandang sendiri nggak ditutup karena untuk Cemoro Kandang kan aman kan gitu. Nah pada saat itu harinya mungkin hari Sabtu kayak, jadi semua pendaki itu mau nggak mau harus lewat sini karena Cemorosewu ditutup kan gitu. Jadi saat itu aku ngurusin banyak itu, hampir 1.000 lebih pendaki. Dari sini aja 1.000? Dari sini aja, dari Cemoro Kandang. Oke. 1.000 pendaki lebih kan gitu. Dan itu udah kita berikan pemahaman gitu loh. Kita berikan edukasi bahwasanya tidak boleh melintas. Nah, karena faktor itu tadi kita sampaikan kan gitu. 1.000 lebih itu kita nggak mengira karena akan terjadi insiden tragedi seperti itu ya. Terus pas hari Minggunya, Minggu pagi tuh, aku saat stay di sini base camp, teman Cemorosewu datang, Mas Hendrik datang itu langsung nyamperin aku, apa sih ngobrol gitu, ada korban gitu, korban kebakar loh, di mana? Jalur Cemorosewu gitu. Ya udah aku langsung ke sana. Ya kita belum ini ya, belum tahu pastinya kan. Yeah. Terus setelah aku ke sana, jadi pas itu bertepatan aku sampai Cemorosewu, beberapa menit itu korban pertama atas nama Pak Eko itu turun itu jalan. Masih hidup? Masih. Jadi dengan celana hitam, nggak pakai alas apapun, terus kaosnya itu warna apa ya, warna oranye kalau nggak salah itu ya. Dengan kondisi udah terbakar itu 90% itu. Sini kuku-kuku tuh sampai lepas semua itu. Iya. Terus, wah aku melihat kondisinya juga sangat memprihatinkan gitu ya. Iya. Terus aku juga nggak perlu banyak tanya ke beliau kan. Cuma beliau menyampaikan anggota keluarganya masih di belakang, gitu aja. Dia bersama keluarganya berarti? Iya. Nah udah setelah itu bagaimana Bapak Eko ini segera mendapatkan pertolongan kan gitu. Ya udah saat itu aku sama teman-teman yang di Cemorosewu segera menindaklanjuti lah untuk langsung mengondisikan untuk nelpon ambulan dan sebagainya, terus mengabarkan ke semua teman-teman kan gitu. Yaudah akhirnya ambulan datang, yaudah aku masukin ke ambulan aja ya. Terus drivernya bingung ini mau dibawa kemana? Yaudah yang terdekat, Lausan. Udah akhirnya Pelausan. Nah, pada saat itu selang beberapa jam gitu teman-teman udah ngumpul tuh. Ngumpul semua, terus akhirnya langsung pergerakan naik lah gitu. Meskipun ya tetap kita koordinir kan gitu. Untuk seru pertama, seru kedua. Nah, Mbah John itu termasuk waktu itu emang untuk evakuasi tim pertama ya. Tim pertama beliau ya? Iya. Teman-teman AGL juga banyak itu. Dan
Mungkin aku masih punya banyak dokumentasi tentang itu kan gitu. Tentang korban dan proses evakuasinya kan gitu. Hari Minggu karena api juga masih berkobar besar. Jadi tim evakuasi memang saat itu memang juga kerepotan ya. Jadi menghadapi banyak tantangan itu juga ngeri itu saat itu evakuasi itu. Jadi saat kita berdiri di sini, depan terbakar, kita maju, yang tempat kita berdiri itu kebakar, langsung sambar api ya gitu. Jadi taruhan nyawa bener-bener. Iya, belum lagi batu-batu yang jatuh tuh dari tebing-tebing itu kan. Ya itu pengorbanan teman-teman saat itu. Luar biasa. Nah, terus begitu, jadi kondisi evakuasi itu memang masih ini sih, asap masih tebel, kita saling berebut oksigen, seperti itu. Bawa botol yang kecil berarti itu ya? Ya oksigen tabung itu kecil itu. Itu pun hanya bawa beberapa kan gitu, jadi saling berebut untuk ganti-gantian. Iya, untuk mendapatkan oksigen kan itu. Dan itu saat itu belum ini, apa ya, belum semua itu, karena kondisi masih seperti itu. Jadi lokasinya itu di antara pertengahan 34 kan itu, korban itu kan semua di situ. Jadi itu belum clear semua itu. Ya udah semampunya kita kan, bisa dievakuasi kan gitu. Sorry, ini berarti di jalur Sewu semua ya? Jalur Sewu semua. Oke. Ya. Itu total korban 9 itu. 9 orang meninggal dunia. Yang dari Ngawi itu 6 dari Ngawi itu masih kerabat semua itu. Masih keluarga. Iya, yang 3 dari rombongan Jakarta. Nah, yang keluarganya si Pak tadi itu, yang selamat itu, yang katanya masih di belakang? Ya 6 semua. Yang 6 itu? Iya. Oh. Jadi Pak Eko, berarti dia kan tadi sempat bilang kalau keluarga saya masih di belakang. Ya 5 kena semua. Kena semua? Iya. Termasuk saat itu Awang, terus pacarnya Awang. Agak lupa sih nama-namanya aku. Terus yang dari Jakarta atas nama Kartini, sama Joko, sama Ayis. Itu sampai kita selesai evakuasi itu pada hari Selasa itu. Jadi Selasa itu korban terakhir atas nama Awang, karena Awang kan agak gemuk gitu. Oke. Berat. Itu sempat kita dimasukin kantong mayat itu sempat jebol itu, jadi kita double itu karena beratnya. Iya, gemuk berat gitu kan. Nah itu korban terakhir yang dievakuasi gitu. Terus pada hari Rabunya kita memastikan kembali gitu loh, karena belum clear sampai atas. Pada hari Rabu kita persiapkan tim untuk menyisir lagi. Siapa tahu ada korban yang masih belum ditemukan kan gitu. Karena kondisi api juga udah agak mereda. Pada hari Rabu kita pastikan kita sisir sampai puncak, sampai Argo Dalam. Meskipun itu saat itu di Argo Dalam juga ada beberapa pendaki yang masih tinggal di situ kan, karena khususnya bulan Suro itu kan banyak pendaki yang melakukan ritual. Pendaki ritual, ya. Entah di puncak atau di Argo Dalam gitu. 17 itu saat itu. 17 kita paksa untuk turun. Meskipun ada beberapa yang nggak mau ya, masih melakukan ritual dan sebagainya. Masih ngotot. Iya. Terus kita paksa harus turun kan gitu. Dan itu pun kita turunkan via Ceto itu saat itu. Karena Ceto sendiri saat itu aman sih ya. Aman dari kobaran api. Kalau kita turunkan Cemoro Kandang sendiri, Cemoro Kandang udah merembet itu, udah masih merembet beresiko sini, ya. Masih beresiko kan iya, gitu. Iya. Tapi yang fix meninggal di tempat itu ya 6. Ini yang keluarga tadi itu.
yang masih 6 di tempat, terus yang satu lagi itu dalam perjalanan. Terus Pak Eko Nurhadi itu yang korban pertama tadi itu selang 3 minggu itu. Meninggal juga? Ya meninggal. Terus perempuan Pak Eko Nurhadi kan dia akhirnya dilarikan ke Dr. Sutomo Surabaya. Terus yang terakhir keponakannya Pak Eko Nurhadi itu cewek. Nah itu di Dr. Muwardi Surakarta itu selang 1 bulan persis. Oh. Jadi ya. Berarti ada 2 korban cewek ya, si Kartini sama dia ini berarti ya? Ada 3 itu. Oh 3? 3. Oke. Cewek 3. Cewek 3. Dari Jakarta 1, dari Ngawi itu 2. Oh gitu. Oke. Dan itu 90% semua itu. Luka bakarnya ya? Iya. Cuma aku ada sih dokumentasi semuanya, cuma terlalu vulgar. Iya. Nggak tega lah ya untuk ini. Lah untuk pendaki yang dari Jakarta itu memang beda jalurnya. Jadi yang Jakarta itu mendaki melalui Via Ceto. Via Ceto. Ya, Via Ceto. Tapi kalau yang dari Ngawi memang dari sini ya, dari Cemoro Kandang. Dan itu juga ada data-datanya. Nah, bercerita tentang yang dari Ceto itu sebenarnya mereka 9 orang. 9 orang. Meskipun mereka sebenarnya 12 kan gitu loh, karena mungkin yang 3 masih ada kepentingan, jadi belum bisa gabung dengan yang 9. Yang 3 akhirnya menyusul lewat sini, lewat Cemoro Kandang kan, termasuk itu yang 3 malah koordinatornya itu. Ada beberapa cewek, 2 cewek atau 1 cowok itu. Itu aku yang ngasih guide sih ya. Nah itu pada akhirnya sampai di atas itu mungkin ada sedikit slack atau gimana ya tuh antara yang 9 dengan yang 3 kan gitu loh. Oh gitu. Ya mungkin apa karena yang 3 yang nyusul itu kan pakai guide gitu kan. Oke. Nah, itu sempat mereka ketemu di Mbok Yem. Yang 9 habis dari summit. Yang 3 rencana mau summit gitu loh. Tungguin kita, nanti kita turun bareng-bareng. Yang 3 summit, yang 9 akhirnya duluan. Dan itu yang 9 melalui Via Sewu kan gitu. Oh malah itu yang jadi korban. Ya itu dia 9 tuh 6 ya, apa 3 yang jadi korban kan. Jadi yang 6 tuh lolos itu. Itu sempat tak tanya tuh di base camp Cemoro Sewu kan. Jadi mereka cerita tuh juga mereka udah dikejar api. Iya, akhirnya dia melipir-melipir jadi ke pinggir jalur, keluar jalur gitu. Jadi memang betul-betul udah dikejar api itu. Sampai bawah, itu malah di belakangnya Pak Eko Nurhadi itu. Di belakangnya? Iya, di belakangnya. Tapi yang 6 selamat. Nggak luka bakar nggak dia? Sama sekali nggak ada. Nggak ada? Nggak ada luka. Alhamdulillah. Terus ada beberapa juga pendaki 2 atau berapa itu aku nggak fokus ke situ. Aku yang jelas fokus ke korban kan gitu. Terus aku sempat ngobrol-ngobrol sama yang 6 kan gitu. Jadi mereka bercerita dan mereka masih yakin kalau ketika temannya masih selamat kan gitu. Seperti itu. Kenapa mereka bisa yakin gitu, Pak? Ya itu menurut keyakinan mereka ya, karena yang mereka tahu yang namanya Ajis itu setiap melakukan naik gunung itu tercepat gitu loh katanya. Lari atau gimana kan gitu. Punya skill lah dia gitu. Ya, tapi justru Ajis itu yang mengalami apa ya? Jadi sebelum terbakar tuh dia mungkin mengalami kesakitan yang luar biasa itu. Karena saat kita temukan tuh kan
jenazahnya itu kan mengeluarkan ini kotoran kan. Mungkin beda dibanding dengan yang lain ya. Mungkin yang lain itu kondisi asap api, oksigen diikat, pingsan terlebih dahulu, baru mati kebakaran. Baru lewat. Gitu. Tapi kasusnya dengan Aziz beda itu. Aziz sempat tangannya ini aja hilang kok itu. Jadi segini itu hilang, kita cari nggak ketemu. Dan itu betul-betul nggak bisa dikenali. Jadi sudah tidak bisa teridentifikasi lah. Itu sempat lari itu kalau Aziz itu. Jadi mungkin karena depan api, dia mungkin sempat melepas tasnya ya, karena tas menjadi beban buat dia kan. Melepas, dia mau kembali naik mungkin ya, kembali naik, belakang juga udah ada api, jadi panik mungkin, sempat keluar jalur kan gitu. Itu malah korban terparah itu. Maaf, itu berarti dengan kondisi dia, ditemuin dengan mengeluarkan kotoran, artinya dia saat meninggal itu merasakan dibakar ya, jadi sampai begitu ya? Mungkin merasakan seperti itu. Iya, karena dia masih mengeluarkan itu ya, artinya masih... Dan kondisinya kan juga tengkurap gitu kan, tengkurap dengan tangan udah hilang itu. Seperti itu. Gitu. Wah, luar biasa. Dan itu masih ada beberapa pendaki kecil-kecil itu sempat sih saya tanya, cuma ini aja sih ya, katanya sempat ini dia sembunyi di balik batu gitu loh. Itu malah juga selamat itu. Selamat. Jadi mungkin iya itu masih ini aja sih ya, takdirnya belum ini, jadi nyelip di batu gitu. Apalagi jalur Cemoro Sewu kan konturnya batu semua kan. Betul. Batu besar-besar kan juga banyak kan. Nah itu bisa nyelip di batu gitu. Jadi api lewat terus aman dia. Itu kalau yang saya dengar dari yang saya baca-baca di koran itu kan jalur kalau jalur Cemoro Sewu itu kan batu ya. Artinya batu kebakar itu banyak sekali sepatu pendaki. Jadi sepatu itu nempel di batu ya, panas kali ya, copot kali ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Karena dari cerita Mas Jondit itu dia sempat menemukan ada telapak kaki di situ, yang masih kulit. Iya. Artinya salah satu korban ya, bener-bener kayak batu bakar ya, nempel berarti ya. Bakar semua itu. Jadi kayak Kartini itu kan dengan posisi duduk dia, duduk di tangga gitu kan, jadi di jalur itu. Semuanya meninggal di jalur ya itu ya? Di jalur semua. Berarti benar-benar di atas batu ya matinya ya semuanya? Iya di jalur, kan? Sana kan jalurnya batu semua. Iya. Jadi kayak ya betul-betul kayak terpanggang. Gitu. Iya. Kondisinya semuanya 90%, bahkan ada yang 100% kan gitu. Benar-benar nggak bisa dikenalin ya? Ya yang satu itu, tapi yang lain masih bisa sih ya. Cuma full semua dari tas, pakaian yang dipakai itu sampai terbakar semua kan. Sampai kulit-kulit semua kan mengelupas. Berarti bisa dibilang karena saat itu kondisinya jalur Sewu itu lagi ditutup, jadi korban itu antara dua jalur ya, dari jalur kandang dan jalur cetok masih berarti ya, yang mau lintas ke Sewu berarti? Saat itu cetok belum seramai ini. Oh, masih belum populer ya? Belum. Oke. Belum. Cetok baru beberapa tahun terakhir ini kan. Luar biasa bro, itu ngebayanginnya. Ini kemarin gue sempat dengar dari Mas Jondit ya, cuma ini gue dengar lagi dari ini lebih lengkapnya ya. Ini lebih lengkapnya, bahkan sampai benar-benar ditemukannya seperti apa tuh kita semua jelas di sini gitu. Itu Mas Jondit itu tim pertama yang evakuasi ya. Karena aku saat itu memang tidak bisa terjun ke lapangan karena menjadi sentral informasi lah di bawah di sini kan gitu loh. Jadi terkait informasi semua ke saya itu loh, entah itu dari pers, dari kepolisian, dari pihak-pihak terkait kan gitu. Saat itu kan jalur Sewu itu ditutup, jalur sini dibuka. Itu maksudnya yang bisa ngasih kebijakan untuk ditutup dan dibuka itu apa, ranger sendiri atau dari instansi Pak? Biasanya. Jadi dari pihak regulasi kan. Oh gitu. Iya, kalau sini kan pengelola perhutani dulu. Ya perhutani itu kebijakan perhutani ya? Gitu loh.
Iya. Meskipun itu atas referensi kita ya gitu. Karena kenapa antara Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu kan sebenarnya udah beda kebijakan juga kan. Sana udah masuk ke Jawa Timur, di Jawa Tengah kan gitu. Dan itu memang mungkin kita yang lebih tahu lapangan kan. Kenapa di sini masih buka? Karena di sini masih aman kan gitu. Meskipun dari kejadian itu sampai sekarang, jadi kita selalu mungkin pihak regulasi ya, selalu ada koordinasi gitu. Misal ditutup satu ya tutup semua kan gitu, buka semua kan gitu. Iya. Ya mungkin dari kejadian banyak kejadian yang terjadi kan. Betul. Itu Pak, ada nggak sih kemungkinan dari lepas dari 9 orang ini sebenarnya mungkin ada lagi yang mungkin nggak ditemukan gitu? Mungkin nggak ada seperti itu Pak korbannya? Itu pun dulu kalau kita nggak, mungkin dari rekan-rekan AGL saat itu kalau nggak ada yang stay di atas itu mungkin kemungkinan korban akan banyak sekali saat itu. Yang mau lintas ke arah Sewu ya? Iya, karena teman-teman itu kemarin saat kejadian itu banyak yang mungkin sekedar pengen jalan lah gitu loh. Akhirnya stay di Argo Dalam kan gitu. Berapa itu? Wah itu sempat mengejar banyak pendaki yang mudah mau masuk ke situ gitu. Itu. Jadi kan kalau dari saat itu teman ada yang di puncak, ada yang di Sendang Derajat gitu loh. Jadi saat itu kan teman-teman juga bawa komunikasi kan, AT itu. Yang dari puncak kan kalau melihat visual jalur Cemoro Sewu asapnya kan jelas banget kan gitu. Merah kan gitu. Jadi mengkoordinasi ke yang pihak Sendang Derajat, akhirnya yang Sendang Derajat lari itu ke arah Sewu. Banyak pendaki situ digiring semua. Dari Sendang Derajat naik lagi ke atas berarti? Iya, kalau Sendang Derajat mengarah ke Sewu kan turun. Iya maksudnya lari dari Sendang Derajat ini lari ngejar ke yang udah pada ini. Yang udah pada masuk yang udah pada masuk jalur Cemoro Sewu. Disuruh balik kan gitu. Dan itu sempat ada yang ditarik itu orangnya aja. Jadi tasnya ketika udah nggak usah dipeduliin tasnya kan. Nyawa lebih penting kan gitu. Sudah sebegitu dekatnya api ya berarti ya? Iya, api udah ini. Berapa lama itu Pak proses pemadaman apinya Pak? Lama itu sampai hampir sebulan itu. Dan itu api itu satu sampai di sini loh, jembatan ini. Sampai jembatan perbatasan Jawa Timur. Sampai atasnya itu kan. Jadi kalau penduduk Cemoro Sewu yang bagian sini itu udah di atasnya itu. Api udah melebar ke situ. Pada akhirnya. Itu kebakaran terbesar mungkin. Setelah dulu 97 yang paling besar ya. 97 ya. Saat lagi kebakaran itu Pak, tanda-tanda alamnya maksudnya apakah banyak hewan-hewan yang lari ke bawah atau gimana itu? Ya otomatis. Banyak ya? Otomatis ya. Oke. Jadi kan kalau mungkin hewan mempunyai insting yang lebih mungkin ya. Jadi ada sesuatu itu justru lebih paham instingnya kan. Banyak yang turun kan gitu. Wah. Luar biasa itu. 9 orang meninggal ya. 9 ya orang. Itu tragedi 2015 ya. Iya. Itulah bro ya, kurang lebih sekelumit kisah dari ranger yang langsung mengalami kejadian saat tahun 2015 itu benar-benar skala nasional ya. Itu beritanya dulu benar-benar banyak pendaki terbakar, dan sayangnya yang disayangkan saat itu banyak foto-foto yang beredar keluar, foto yang aslinya mereka gitu. Itu kan kasihan Pak itu. Iya, itu sempat foto-foto korban jadi beredar itu. Iya. Kita yang melihatnya aja ngenes gitu. Ya, kok bisa keluar gini sih. Iya, itu yang benar-benar hangus itu Pak, bener. Itu dari sebelumnya itu kita bisa menyelamatkan 2 kasus itu. 2 kasus tuh 8 pendaki bisa kita selamatkan. Oh gitu. Terus penggantinya justru 9 itu. Oh,
Itu kan sebelumnya ada kasus yang pendaki kecil itu 7. Nah, itu kita cari tapi bisa ketemu kan. Durasi ya sekitar 5 hari itu. Setelah itu 1 pendaki asal NTT. Kita cari ketemu, meskipun kondisinya udah lemes, kita temukan, tapi kan kondisinya masih bisa diselamatkan gitu. Oke bro, ini luar biasa ya. Ini kita bisa dapat langsung ceritanya nih dari Mas Budi. Mas Budi, ini sebelum kita tutup, pesan Mas Budi apa nih buat para pendaki supaya jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi, dan juga buat para pendaki pemula nih yang pengen naik. Biasanya kan mereka hanya mengandalkan semangat tanpa ada pengetahuan gitu, Mas Budi. Apa sih pesan yang bisa Mas Budi berikan kepada mereka gitu? Ya, yang jelas mendakilah dengan bijak kan gitu ya. Kita hormati kearifan lokal, kita hormati peraturan tentunya kan gitu loh. Terus jangan membuang sampah sembarangan, ya gitu. Jadi menghormati itu dalam arti di gunung kan banyak juga ada kehidupan lain kan gitu. Selain justru kita kan sebagai pendaki kan sebagai tamu kan gitu. Betul. Banyak kehidupan lain, entah itu kehidupan faktor X, terus banyak hewan liar, beragam flora dan fauna ya, satwa, entah tumbuhan kan gitu. Jangan merusak lah. Oke Mas Budi. Ini bro, ini ya, kita makasih banget ya Mas Budi udah mau bercerita ke kita tentang apa yang pernah terjadi, dan mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sebelum gua tutup, buat lu yang semua yang pengen bercerita seperti narasumber di sini, lu bisa ke nomor WhatsApp di sini, lu voice note cerita seperti apa, nanti gue bisa hubungin balik dan kita atur pertemuannya. Oke? Mas Budi, kayaknya kita tutup dulu. Saya makasih banget nih Mas Budi udah ngeluangin waktunya. Ya. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya dan Mas Budi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.